saya Nur Rosma, dan di samping saya ada Ibu Rizky Farmasita. Di sini saya akan sedikit mewawancarai Ibu yang ada di samping saya. Mohon waktunya sebentar ya Bu. Oke, baik, langsung aja kita simak wawancara dari Ibu Rizky Farmasita. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, sebelumnya Ibu dari jurusan apa? Farmasi. Dari farmasi. Oke, kapan Ibu masuk ke JGU dan alasannya apa sih ya moto dari JGU? Satu dulu ya, masuk JGU jadi karyawan itu 2019 pertengahan. Karena memang farmasi kan baru tahun 2019 ganjil di bulan Juli itu dibuka. Jadi memang saya baru gabung di bulan Juli itu. Terus apalagi tadi? Moto dari JGU. Motonya tagline ya, mengubah hidup memperkaya masa depan, itu bukan? Ya kan? Tagline ya. Terus ada lagi? Alasan Ibu untuk memilih jurusan farmasi itu apa sih Bu? Oh, kalau alasan memilih jurusan farmasi ya karena saya lulusan farmasi. Cuman maksudnya memilih JGU mungkin ya. Kalau memilih JGU sebenarnya saya kebetulan juga sih, maksudnya pas saya lagi, sebelumnya saya kerja di rumah sakit. Pas saya lagi memang tidak bekerja setelah lulus S2 karena waktu itu punya momongan ya, punya bayi. Kebetulan ada yang nawarin untuk jadi dosen di JGU. Jadi sebenarnya juga nggak sengaja sih gitu. Nggak sengaja, rezeki ya Bu. Berarti iya. sebelumnya Ibu jadi perawat ya? Atau Apoteker dong, apoteker. farmasi. Untuk selanjutnya, apa sih kelebihan dari fakultas yang Ibu pilih ini? Oke. Farmasi ya. Farmasi itu kan kalau di kampus lain mungkin maksudnya rumpun ilmu kesehatan lah kayak gitu. Di mana-mana kalau namanya ilmu kesehatan itu istilahnya nggak ada matinya lah. Jadi siapa sih yang nggak butuh tentang ilmu kesehatan itu? Walaupun misalnya orang awam pun yang bukan tidak mempelajari kesehatan pun mereka perlu tahu gitu kan. Jadi ya saya harap sih yang namanya ilmu-ilmu untuk jurusan-jurusan ilmu kesehatan ini sih memang terus berkembang, menyesuaikan kebutuhan, apalagi sekarang masa pandemi gitu ya. Nakes banyak dibutuhkan gitu ya, termasuk lulusan farmasi nanti yang akan, kalau S1 mereka akan menjadi tenaga teknis kefarmasian dan nanti selanjutnya bisa melanjutkan profesi apoteker, harapannya menjadi apoteker yang punya kompetensi baik di bidang klinis maupun misalnya di industri atau di komunitas. Mungkin ada keluh kesah apa aja nih yang selama Ibu ngajar di JGU? Keluh kesah apa ya? Mungkin kalau keluh kesah hanya ini saja sih sebenarnya, karena kebanyakan mahasiswa farmasi sekarang kan masih mahasiswa yang karyawan ya. Jadi mereka kuliah di malam hari, kemudian bekerja di pagi hari. Jadi saya rasa sih beberapa mahasiswa ada yang kurang optimal aja belajarnya. Jadi capek kerja ya. Jadi kayak kesulitan mengejar materi. Tapi beberapa sih ada yang bisa menyesuaikan diri gitu. Cuman kebanyakan keluhan mereka ya karena shift bekerja. Jadi kalau di farmasi itu kan shift bekerjanya memang 3 shift gitu ya. Kebanyakan bekerja di rumah sakit atau di industri farmasi, di mana kadang mereka kuliah pas jam kerja atau kerja di jam kuliah ya. Jadi agak susah mereka waktunya untuk Jadi kalau nggak masuk ya mereka ngejar materinya lumayan gitu. Jadi hanya dipersulit oleh waktu ya Bu ya? Iya. Oke. Ada nggak Bu pesan untuk mahasiswa dan calon mahasiswa di JGU ini? Pesan untuk mahasiswa, kalau saya sebagai dosen gitu ya, sebagai orang tua yang pernah merasakan jadi mahasiswa juga gitu ya, walaupun kalian itu mahasiswa yang bekerja gitu ya, saya rasa bekerja dan kuliah itu sama-sama penting gitu ya. Tidak ada salah satu yang harusnya dikalahkan. Jadi kalian bekerja ya untuk membayar kuliah gitu misalnya. Jadi kalian kuliah juga untuk meningkatkan karir kalian. Jadi kalau nanti kalian bisa lulus S1 kemudian melanjutkan apoteker ya harapannya karir kalian akan semakin baik, mengikuti nanti misalnya penghasilan kalian semakin baik karena emang kompetensi kalian juga semakin meningkat. Itu aja sih. Jadi
nggak ada alasan, tidak ada waktu untuk belajar gitu ya. Kalau kalian merasa memang bekerja itu jadi alasan kalian nggak bisa belajar, ya berarti kalian harus nambah waktu dibanding mahasiswa yang tidak bekerja. Jadi ada waktu di mana kalian misalnya bisa weekend, bisa jalan-jalan, ya itu gunakanlah buat belajar. Ya, teman-teman, jadi penjelasan dari ibu kita tadi ini. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke sesi benar atau tidak. Baik Ibu, bisa dijawab ya Bu ya. Benar atau tidak, dosen boleh menambah nilai mahasiswa dengan persyaratan tertentu? Benar, boleh. Oke. Benar atau tidak, seorang dosen pun ingin mendapat perhatian dari mahasiswanya? Benar. Benar atau tidak, jika seorang dosen harus menyandang gelar magister pendidikan? Minimal ya, benar. Benar atau tidak, menjadi seorang dosen harus punya kualitas akademik yang tinggi? Benar. Benar atau tidak, masa pensiun seorang dosen berada di umur 70 tahun? Tidak ya kayaknya. Oke. Ya, teman-teman, sekian wawancara saya dan Ibu Rizky. Taruh di meja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu. Waalaikumsalam.